Rekap The Last of Us HBO episode 1 episode pertama dari serial baru HBO The Last of Us, dimulai dengan program talk show tahun 1968 di mana dua ahli epidemiologi menganalisis skenario mimpi buruk pandemi hipotetis. Salah satu dari mereka percaya bahwa umat manusia dapat bertahan hidup dari pandemi, menggemakan optimisme yang keliru yang menjadi ciri khas masa-masa awal epidemi virus corona. Yang lain menandakan pandemi yang akan datang dari The Last of Us, jamur mematikan yang mengubah serangga menjadi monster primordial yang rakus dengan tujuan tunggal untuk memberi makan dan menyebarkan dirinya sendiri ke seluruh populasi. Menurut ahli ini, pemanasan global dapat membuat manusia menjadi inang yang cocok untuk jamur semacam itu, membuat mereka rentan terhadap infeksi. Ilmu pengetahuannya sedikit rumit, tetapi cukup masuk akal, terutama karena perubahan iklim diketahui membahayakan sistem pernapasan dan kekebalan manusia. Setelah peringatan yang tidak menyenangkan dari tahun 1968, kita flash forward ke Austin pada tahun 2003. Sarah, Nico Parker, sedang bersiap-siap untuk sekolah dan merencanakan ulang tahun ayahnya. Parker dan Pedro Pascal terlibat dalam olok-olok yang menyenangkan, dan kita bahkan melihat saudara laki-laki Joel, Tommy, Gabriel Luna, ikut sarapan. Jelas bahwa ini adalah sebuah unit keluarga di mana setiap orang saling bergantung satu sama lain, baik Sarah maupun Tommy meminta pertanggungjawaban Joel atas kurangnya pancake. Joel berbicara tentang bagaimana dia hampir tidak ingin berbagi pekerjaan konstruksi dengan Tommy, dan tidak tertarik dengan bantuan orang lain. Dengan segera, kita memahami bahwa Joel ingin menyediakan dan menjadi mandiri, dia hanya membutuhkan bantuan dan tidak mengakuinya. Cerita kemudian mengikuti Sarah, dan disinilah acara ini menggunakan klise tentang kepanikan pandemi zombie, dengan latar belakang laporan berita tentang masalah di Jakarta, Indonesia, saat suara sirene dan helikopter mulai menyaring ke dalam suasana latar belakang. Sementara itu, Sarah bersekolah, dan kemudian mencari toko reparasi jam tangan. Dia ingin memperbaiki jam tangan tua sebagai hadiah untuk ayahnya. Sarah bahkan mengunjungi para tetangga, orang-orang yang tidak pernah kita temui dalam game. Di sini, mereka adalah pasangan lansia yang sesekali membutuhkan bantuan di sekitar rumah. Sudah jelas bagi kita, para penonton, meskipun tidak bagi para karakter di acara itu, bahwa salah satu dari mereka sudah terinfeksi. Kemudian di malam hari, Joel kembali dari tempat kerja dan Sarah memberikan jam tangan yang sudah diperbaiki. Beberapa kalimat dari perkenalan permainan diulang di sini, termasuk Sarah bercanda tentang menjual obat-obatan keras untuk mendapatkan uang untuk perbaikan. Tommy menelepon dan mengatakan bahwa dia ditangkap karena berpartisipasi dalam perkelahian. Di sini, sekali lagi, kita bisa tahu orang lain terinfeksi, Tommy tidak tahu, dan Joel harus pergi. Sementara itu, para tetangga berubah menjadi monster. Kedua bersaudara ini kembali tepat waktu untuk membawa Sarah ke tempat yang aman setelah dia terbangun di malam hari dan menemukan tidak ada orang di rumah dan tempat tetangganya berantakan. Yang terjadi selanjutnya adalah kesibukan gila untuk melarikan diri kemana saja. Setelah Sarah bergabung dengan Joel dan Tommy dalam pick-up dengan seperempat tangki bensin, ketiganya melaju kencang melintasi pinggiran Austin hanya untuk menemukan jalan raya yang tersumbat oleh lalu lintas dan ladang yang dipenuhi tentara. Dalam perjalanan menuju pusat kota, mereka menemukan kekacauan yang berbeda. Ketika Joel dan Sarah bertemu dengan seorang tentara, dengan cepat menjadi jelas bahwa dia akan membunuh mereka, mungkin bertindak atas perintah untuk mengambil tindakan ekstrim untuk menahan penyebaran infeksi. Tommy tiba tepat waktu untuk melumpuhkannya, tetapi tidak sebelum tentara itu membombardir Joel dan Tommy dengan semprotan peluru, merumput Joel tetapi melukai Sarah secara fatal, yang meninggal dalam pelukan Joel. Sarah dibunuh oleh seorang tentara Fedra yang terlalu bersemangat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pascal memaku penampilannya, begitu pula Parker. Sulit untuk menahan air mata ketika penampilan mereka begitu memilukan dan dapat dipercaya. Setelah itu, kita mendapatkan kilas balik yang mengejutkan beberapa dekade ke depan. Kita bertemu dengan seorang anak yang berjalan tanpa tujuan ke Boston, yang sekarang ditetapkan sebagai zona karantina dari pandemi. Anak itu terinfeksi, dan kepolisian militer memilih untuk melakukan eutanasia. Kita melihat Joel lagi, terlihat lebih sedih dan marah, masih melakukan pekerjaan kerah biru, kali ini membuang orang mati. Dia menunjukkan sedikit keraguan dalam meraih dan melemparkan tubuh anak itu ke dalam api.
Setelah 20 tahun, Joel sudah mati rasa. Hatinya tertutup. Tapi mungkin tidak untuk semua orang. Kemudian kita bertemu dengan Tess, Anna Torv, tokoh kunci yang dalam acara ini jelas-jelas merupakan mitra Joel dalam percintaan dan kejahatan. Dia berdebat dengan seorang pria bernama Robert, yang tampaknya mencoba menipunya dari kesepakatan untuk mendapatkan aki mobil yang berfungsi. Robert takut setengah mati bukan hanya pada Tess, tapi juga pada penegaknya, Joel. Sebuah ledakan tiba-tiba yang disebabkan oleh konflik antara militer dan pemberontak di dekatnya memisahkan keduanya, dan saat Tess ditangkap oleh agen pemerintah, dia bersikeras bahwa dia bukan Firefly. Fireflies adalah kelompok perlawanan terhadap militerisasi zona karantina. Kita mengetahui bahwa para tentara di bawah Fedra, upaya yang nyaris tidak berfungsi untuk membangun kembali semacam pemerintahan, korup, suka memicu dan memonopoli sumber daya Boston yang sedikit. Kita melihat Joel menjual obat penghilang rasa sakit kepada salah satu tentara ini, sekilas tentang korupsi itu, tetapi juga pekerjaan sampingan Joel sebagai penyelundup. Fireflies diperlihatkan berbahaya, dengan sedikit perhatian terhadap kerusakan yang ditimbulkannya. Mereka juga kalah. Akhirnya, kita bertemu Ellie, Bella Ramsey, dirantai di lokasi Firefly untuk alasan yang belum diketahui. Marlene, Merle dan Dridge memaksa Ellie menjalani tes logika sederhana untuk membuktikan kesadarannya akan situasi yang terjadi. Para kunang-kunang mempertanyakan rencana Marlene, tetapi ketika Marlene menuliskan alasannya secara diam-diam kepada seorang rekan terpercaya, pertanyaan mereka berubah menjadi tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Marlene memimpin mereka untuk membawa Ellie keluar dari Boston. Perburuan Joel dan Tess untuk mendapatkan aki mobil menempatkan mereka dalam orbit kunang-kunang. Joel membutuhkan aki mobil karena dia menerima sinyal bantuan dari saudaranya Tommy, yang mungkin berada di Wyoming. Titik plot ini, baru untuk pertunjukan, memberi Joel motivasi awal untuk meninggalkan Boston. Robert mencoba untuk gagal menipu kunang-kunang dengan aki mobil yang sama dari sebelumnya, yang ternyata rusak, dan dia terbunuh karenanya. Kunang-kunang membutuhkan aki mobil itu untuk perjalanan mereka keluar dari Boston. Dengan rencana ini digagalkan dan jumlah mereka semakin berkurang, Marlene yang putus asa dan terluka, diperankan oleh Merle dan Dridge, yang juga memerankan karakter dalam video game apokaliptik, meminta Joel dan Tess untuk menyelundupkan Ellie, karena dia tahu bahwa mereka berdua mampu membunuh dengan cara mereka melalui bahaya. Mereka dengan enggan mengambil tugas itu, dan saat mereka meninggalkan zona aman Boston, mereka bertemu dengan seorang tentara federal. Ini bukan kemunculan pertama tentara tersebut, dia membeli obat penghilang rasa sakit dari Joel, yang menyelundupkan barang masuk dan keluar kota. Tetapi tentara itu tidak begitu dermawan kepada dealernya, dan bertekad untuk menyerahkan ketiganya. Saat tentara itu memindai ketiganya untuk mencari kemungkinan infeksi, Ellie membuktikan semangat juangnya dengan menikam tentara itu, yang mengarahkan senapannya ke gadis itu. Acara ini menyandingkan momen ini dengan pembunuhan Sarah, sedikit berat. Kesejajarannya seharusnya cukup jelas bagi pemirsa. Joel membentak dan memukuli tentara itu sampai mati dengan tangan kosong. Tapi itu bukan klimaks dari pertunjukan ini. Faktanya, kita melihat bahwa hasil pemindaian sang tentara terhadap Ellie positif, yang membuat Tess dan Joel marah dan bingung. Ellie dengan panik menjelaskan bahwa infeksinya sudah lama, tetapi ketiganya telah meningkatkan alarm patroli perbatasan, sehingga mereka melarikan diri ke dalam kegelapan tembok luar Boston. Untuk menutup episode 1 Last of Us, lagu Depeche Mode 1987, Never Let Me Down Again, diputar melalui radio Joel di apartemen perlindungan tempat Joel, Tess dan Ellie berada sebelum mereka melarikan diri. Ketika musik tahun 1980-an diputar melalui perangkat itu berarti dua penyelundup lainnya, Bill dan Frank, telah menemui masalah, yang berarti bahaya sudah di depan mata.